Shalom Bapak dan Saudara yang kukasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kesempatan yang indah ini kita belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini saya yakin kita pasti diberkati ketika kita membuka diri kita akan kebenaran. Oleh sebab itu kita langsung saja kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Saat ini saya akan membahas buat kita sekalian tentang perjalanan Abraham yang Tuhan panggil dari tanah Ur Kasdim. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sampai di sini dulu Bapak Saudara pembacaan kita. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhanku Yesus Kristus. Kita sekarang ini belajar tentang Abraham. Kita tahu bahwa Abraham ini bukanlah pribadi yang sembarangan. Semua orang pasti sudah tahu siapa Abraham. Abraham itu sangatlah populer di tengah-tengah dunia, bukan hanya di dunia kekristenan, tetapi juga di dunia di luar Kristen. Abraham pasti dikenal semua orang. Mengapa? Karena Abraham adalah disebut bapa orang percaya atau bapa bangsa-bangsa yang percaya kepada Allah. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita mengenal lebih dalam lagi tentang Abraham. Mengapa Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, ke tanah yang akan Tuhan janjikan kepada beliau? Mengapa harus Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim itu sendiri? Apakah Allah tidak sanggup atau apakah Allah tidak mampu menjaga Abraham? Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa hal ini terjadi? Jadi yang saya mau katakan kepada kita, mengapa Abraham harus keluar dari Ur Kasdim? Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, menyuruh keluar dari Ur Kasdim dengan satu tujuan, bahwa Allah ingin memisahkan Abraham dari tengah-tengah atau dari pergaulan, dari gaya hidup orang-orang yang ada pada saat itu di Ur Kasdim, di mana pada saat itu orang-orang sudah menyembah berhala, melakukan kekejian di mata Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Allah. Itulah sebabnya Allah memanggil Abraham supaya Abraham memiliki satu pemahaman yang baru ketika dia keluar ke negeri yang akan Tuhan berikan kepadanya. Dia memiliki satu pemikiran, suatu wawasan yang baru dalam hidupnya, yang olehnya, yang dengan pemikiran yang baru itu, supaya Abraham itu benar-benar spesial di matanya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan mengapa Allah memanggil Abraham, mengapa Allah menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, supaya Abraham tidak lagi memiliki atau tidak lagi bergaya hidup seperti orang-orang Ur Kasdim yang sudah melakukan kekejian di mata Tuhan. Jadi Allah ingin memisahkan Abraham. Allah ingin memberikan pembedaan kepada Abraham di tengah-tengah dunia sekitarnya. Jadi inilah tujuan Allah, mengapa Allah memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim.
yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apa sih tujuan Allah memanggil Abraham? Apa sih yang menjadi tujuan Allah memanggil Abraham pada saat itu? Dan apa korelasinya dengan hidup kita untuk saat sekarang ini? Mengapa begitu penting Abraham itu? Mengapa begitu penting tujuan Allah itu akan panggilan Abraham dalam hidup kita saat sekarang ini? Seringkali kita tidak mengerti kemana arah hidup kita, dan siapa yang memanggil kita, dan kemana akhir hidup kita tidak tahu. Saya mau katakan, dan saya ingin menjelaskan sedikit buat kita pada kesempatan hari ini. Bapak Saudara, apa tujuan Allah memanggil Abraham? Yang pertama, Allah ingin memisahkan Abraham itu sendiri. Allah ingin menjadikan Abraham itu terpisah dari dunia atau dari gaya hidup manusia pada saat itu. Allah ingin supaya Abraham itu benar-benar berbeda. Bukan berbeda dari segi fisiknya, Bapak Saudara, tapi berbeda dari mindsetnya, dari cara berpikirnya, dari cara pandangnya akan hidup ini, dari cara pola pikirnya akan hidup ini. Allah ingin supaya Abraham itu benar-benar tulus di hadapannya. Walaupun memang dalam perjalanan hidup Abraham, dia memiliki garis atau memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri dengan Allah. Karena memang dia adalah keturunan orang beriman kepada Allah. Jadi Allah ingin benar-benar memisahkan Abraham itu sendiri. Supaya apa? Supaya penggenapan janji Allah itu akan hidupnya benar-benar sungguh nyata. Penggenapan janji Allah yang Allah sudah ucapkan kepada Nuh dan anak-anaknya benar-benar sungguh nyata. Sehingga suatu kelak generasi yang dihasilkan oleh Abraham bukan lagi generasi yang menjadi generasi pemberontak di hadapan Tuhan, tetapi generasi yang cinta kepada Tuhan. Itulah satu tujuan Allah untuk memanggil Abraham. Yang dibuktikan apa? Yang dibuktikan ketika anak Abraham lahir, Ishak lahir, Yakub lahir, mereka takut kepada Tuhan. Jadi Allah ingin mengkhususkan, Allah ingin memberikan satu kekhususan kepada Abraham pada saat itu. Yang kedua, Bapak Saudara, Allah ingin menggenapi janjinya. Janji apa, Bapak Saudara? Apa janji Allah kepada Abraham, kepada Nuh pada saat itu? Allah berjanji kepada Nuh dan kepada anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Aku akan menjadikan engkau satu bangsa dan seluruh bangsa-bangsa akan menjadi takut. Semua binatang-binatang akan menjadi takut kepadamu, kepada keturunanmu. Inilah yang Allah ingin maksudkan, inilah yang Allah ingin genapi dalam hidup Abraham, Bapak Saudara. Jadi tujuan Allah itu adalah ingin menggenapi janji Allah yang sudah Allah ucapkan kepada nabinya Nuh, nenek moyang Abraham. Allah ketika ia berjanji, Allah tidak mengingkari, karena dia adalah pribadi yang setia. Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Mungkin menurut hidup kita, Allah itu kadang-kadang tidak nyata dalam hidup kita. Mungkin menurut pengalaman hidup kita atau pemikiran kita, Allah kadang-kadang tidak terlihat dalam hidup kita. Tidak terlihat karyanya atas hidup kita. Tetapi Allah di sini adalah Allah yang setia, Bapak Saudara. Coba kita perhitungkan. Abraham adalah generasi ke-10 dari Nuh. Betapa jauhnya atau betapa panjangnya perjalanan Nuh sampai kepada Abraham.
Di saat Abraham sudah berumur sekian baru Allah menggenapi janjinya. Itu pun belum nyata dengan jelas. Ketika Ishak lahir, tidak berarti langsung satu bangsa yang sangat besar. Ishak lahir, baru kemudian lahirlah Yakub dan Esau. Lahirlah ke-12 anak Yakub. Itu pun belum terbentuk satu bangsa yang sangat besar. Tetapi perlahan-lahan Allah menggenapi janjinya atas umatnya, atas orang kepercayaan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dalam hidup ini, dalam kehidupan perjalanan hidup kita dengan Tuhan, seringkali kita tidak melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya atas hidup kita. Tapi saya mau katakan Dia adalah Allah yang setia atas hidupmu. Amin. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Ketika engkau bermasalah, jangan engkau harapkan masalahmu itu langsung selesai tanpa engkau berusaha di hadapan Allah. Di sini Allah ingin menggenapi janjinya, ingin menggenapi dengan satu bentuk bangsa, suatu bangsa yang menjadi bangsa yang takut kepada Tuhan, menyembah Allah. Itu janji Allah kepadamu pada saat itu. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa bukan? Perjalanan Nuh sampai kepada Abraham itu dikatakan Nuh masih hidup kurang lebih ada 100 atau 200 tahun lagi. Dari Nuh ke Sem, dari Sem ke Arpaksad, dari Arpaksad ke keturunan selanjutnya. Mungkin kalau kita kalkulasikan secara kalkulator, kurang lebih itu bisa sampai 1000 tahun. Baru Allah menggenapi janjinya yang Allah ucapkan kepada Nuh itu melalui Abraham. Luar biasa panjangnya Bapak Saudara. Seringkali kita tergopoh-gopoh, seringkali kita berharap begitu Allah berjanji langsung plak gitu. Tapi saya mau katakan Allah tidak pernah berubah. Amin. Tetaplah setianya. Yang ketiga, Allah ingin membangkitkan satu generasi. Di tengah-tengah kehidupan Abraham, Allah ingin membangkitkan satu generasi. Yang generasi ini adalah generasi yang akan memberikan keselamatan kepada umat manusia, yaitu Mesias. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu siapa itu Mesias, kita tahu siapa itu Yesus, kita tahu silsilahnya dari mana dia datangnya. Yesus datang bukan dari suku orang Indonesia, bukan dari suku Batak, Bapak saudara, bukan dari marga saya, tapi dia lahir dari keturunan Yehuda, bangsa Israel, keturunan Abraham. Jadi Allah ingin membangkitkan satu generasi yang dari generasi inilah akan terbit juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa Bapak saudara. Tidak ada seperti Allah dalam hidup ini. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Mungkin kita berharap ketika Allah seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menerima janji itu, langsung janji itu jadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat ini, dari Nuh sampai Abraham, dari Abraham sampai Yesus, baru panjang sekali Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan waktu itu sangat panjang. Tapi saya mau katakan, Allah adalah Allah yang setia. Saat dia berjanji, janji itu pasti Tuhan genapi. Oleh karena itu Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Allah memanggil Abraham bukan semata-mata Allah ingin menjadikan Abraham sebagai bangsa yang kerdil. Bukan itu tujuannya. Tetapi dia adalah tujuan yang luar biasa, yang sangat besar, yang ingin membangkitkan satu generasi, yang dari generasi ini akan keluar juru selamat, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak saudara, harapan saya ini
kita dapat tangkap dalam hidup kita. Apa yang dapat kita ambil dari perjalanan Abraham? Apa yang dapat kita ambil dalam hidup kita ini dari tujuan Allah memanggil Abraham? Ketika Allah memanggil Nuh, ketika Allah memilih Nuh menjadi orang kepercayaannya untuk bumi ini, dan ketika Allah memanggil Abraham untuk menjadikan Abraham satu bangsa yang besar, Allah genapi. Dan ketika Allah memanggil hidupmu menjadi bagian dari hidupnya, Allah ingin supaya engkau juga menjadi bagiannya di kekekalan, di kehidupan yang kekal. Allah ingin supaya engkau ada bersama-sama dengan Dia. Saat ini engkau sudah menerima Yesus mungkin, atau mungkin engkau belum menerima Yesus. Saya mau katakan, pegang teguh akan keyakinanmu dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada janji Allah yang pasti dalam hidup kita. Apa itu janjinya, saudara? Setiap orang yang percaya dan melakukannya, menjaga keselamatannya di dalam Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Dia di surga kelak nanti. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Kalau Allah memberikan Yerusalem kepada Abraham, Yerusalem duniawi, Allah memberikan kepada kita Yerusalem yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah yang Allah berikan kepada kita, Bapak Saudara. Dan itulah janjinya kepada kita. Yesus datang untuk memberikan satu kepastian hidup, hidup yang kekal dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang aku cintai dalam Yesus Kristus, Allah memberikan satu janji yang pasti dalam hidup kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Dalam ingin menikmati janji Allah itu, banyak tantangan dan rintangan yang pasti kita hadapi. Tapi saya mau katakan, janji Allah itu pasti dalam hidup kita. Yaitu apa? Hidup yang kekal bersama dengan Dia. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhanku, saudara-saudaraku yang aku kasihi, tetaplah kerjakan keselamatanmu, jaga imanmu seperti Abraham yang dengan setia mengikut Allahnya. Kita juga harus setia mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Bapak Saudara yang belum menerima Yesus secara pribadi dalam hidupmu, katakan kepada dirimu sendiri, aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya percaya ketika engkau melakukannya dan engkau menghidupi akan perkataanmu itu, hidup yang kekal pasti engkau nikmati, pasti sudah ada dalam hidupmu. Amin. Bapak Saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Harapan saya, setiap kita yang mendengarkan video ini, kita boleh tetap berjalan dengan setia bersama dengan Allah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Abraham, dia setia kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berkenan menggenapi janjinya dalam hidupnya itu. Janji Allah kepada Nuh melalui hidupnya, kita juga pasti digenapi janji Tuhan. Kepada kita juga pasti Tuhan genapi janjinya ketika kita setia sampai akhirnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesuslah kiranya yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Berdoalah terus. Harapan saya, kiranya kita setia di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat Bapak Saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau pasti menggenapi janji-Mu, memberikan hidup yang kekal bagi kami, orang yang setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, ajar kami, mampukan kami melakukan, menjalani kehidupan kami
yang penuh dengan pergumulan ini. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Bagi setiap kami yang belum menerima Engkau, belum memiliki satu kepastian hidup yang kekal, saat ini kami undang Engkau Yesus hadir dalam hidup kami, dan kami terima Engkau sebagai juru selamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ikutin terus channel kami. Jangan tinggalkan, jangan lupakan, karena saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.